Season kedua Squid Game berakhir dengan cliffhanger atau gantung. Selain di sepanjang episode 7 yang dibiarkan anti klimaks, kita juga diperlihatkan sebuah adegan singkat yang menjadi post credit scene atau mungkin mid credit scene lebih tepatnya. Yang dimana dengan munculnya adegan itu setelah kredit, membuat semua orang makin bertanya apa maksudnya dan apakah ada hubungan dengan season yang ketiga nanti. Adegan tersebut berlangsung sangat singkat. Kita melihat sebuah ruangan baru yang di sana terdapat boneka anak perempuan yang sebelumnya ada di permainan pertama. 3 orang peserta diperlihatkan sedang berjalan menuju boneka itu. Dan ternyata di depan boneka anak perempuan itu ada boneka anak laki-laki. Adegan kemudian ditutup dengan lampu merah yang berganti ke lampu hijau. Yang pasti ini bisa jadi petunjuk tentang permainan selanjutnya yang akan dimainkan oleh peserta di season yang ketiga. Nampaknya mereka masih akan bermain lampu merah dan lampu hijau seperti di permainan pertama, namun kali ini sepertinya akan lebih susah daripada yang sebelumnya. Karena boneka yang akan mengawasi mereka bukan hanya satu tapi kali ini akan bertambah menjadi 2. Mungkin cara bermainnya adalah peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing akan start berlari dari arah yang berlawanan. Yang lebih susahnya karena tidak seperti sebelumnya, 2 arah tersebut akan dijaga oleh satu boneka raksasa yang bahkan kali ini tidak akan melakukan gerakan menghitung ala petak umpet. Dibandingkan dengan gerakan balik badan petak umpet, hanya tanda lampu hijau dan lampu merah tadi yang akan menjadi tanda untuk menjeda permainan. Dengan ini bisa dibilang permainan telah masuk ke tingkatan yang lebih susah. Karena bisa saja waktu yang diberikan lebih sedikit, sementara tantangan yang diberikan makin susah. Bahkan kita tidak akan kaget jika ada persaingan sampai saling bunuh antara para peserta di permainan kali ini. Mengingat hal itu juga terjadi di level yang lebih tinggi dalam Squid Game yang sebelumnya. Lalu siapa ketiga pemain yang berjalan menuju boneka wanita itu? Apakah hanya mereka pemain yang tersisa? Walaupun itu bisa juga benar, tapi kita yakin kalau mereka hanya 3 dari sekian banyak pemain yang masih akan bermain. Tidak mungkin permainan selanjutnya atau permainan terakhir akan dimainkan oleh karakter yang tidak dikenal oleh penonton. Pastinya di belakang ketiga pemain ini, ada pemain-pemain lainnya yang bersiap untuk berpartisipasi dalam permainan. Yang belum pasti adalah apakah Gi-hun masih akan mengikuti permainan, mengingat dia telah melakukan usaha pemberontakan yang seharusnya akan membuat dia didiskualifikasi. Atau mungkin Gi-hun bisa diampuni bersama dengan beberapa temannya yang memberontak yang menyerah. Ngomong-ngomong, kita bisa membahas sedikit tentang identitas boneka anak laki-laki dan anak perempuan itu. Yang kalau kalian belum tahu, mereka ini diambil dari buku pelajaran Korea zaman dulu, yang mana keduanya dijadikan sebagai ilustrasi. Yang anak laki-laki bernama Cholsu, sementara yang anak perempuan bernama Yonghee. Dan akhirnya setelah banyak yang bertanya kenapa hanya Yonghee yang muncul di season yang pertama, tentunya selain melihat bagaimana akhir dari perjuangan dari Gi-hun, masih menarik untuk menunggu kelanjutan dari Squid Game yang sedang berlangsung di season yang ketiga nanti. Di season yang kedua kita diperkenalkan dengan pasangannya yaitu Cholsu, yang besar kemungkinan akan juga dijadikan sebagai boneka pembunuh di dalam Squid Game sama seperti Yonghee.